ngapain sih, Ma? Mama sengaja bangunin Mbah Marni tadi kan? Kenapa, Ma? Untuk apa sih, Ma? Karena hanya nenek ini yang tahu rahasia besar keluarga kita. Rahasia besar apa, Ma? Bilang, Ma, rahasia apa? Penasaran sekali, Dokter Rizal. Penasaran kan? Makanya Yulia, istri sah kamu, nekat masuk ke sini. Mbak, tunggu, Mbak. Nah, kita harus bicara. Papa mau tahu apa maksud Mama dengan bilang rahasia besar. Ayo, Ma. Foto bayi di gudang. Aku harus menemukan duluan sebelum Yulia. Yulia. Permainan ini belum selesai. Penderitaan kamu dan suami kamu yang sombong itu belum seberapa. Dari beberapa hari yang lalu, Bu Marni itu koma. Dari mana Mama tahu rahasia besar? Ngomong, Ma, bilang, Ma. Ada apa ini sebenarnya? Gimana mau jawab kalau si nenek itu keburu pingsan lagi? Lagian bukannya tugas Papa tuh untuk secepatnya bikin dia siuman supaya kebuka semuanya. Oh iya, by the way, Baswe, satu hal lagi. Terima kasih banyak sekali. Papa sudah mempermalukan istri di depan Rahma, Atika, dan Naira. Sangat berkesan di hati. Kayaknya aman. Sepi nggak ada orang. Maaf, Pak. Saya cuma mau tanya apa... Sabar, Bu, ya.
Suara apa tadi? Ih, apa tikus ya? Oh, please jangan tikus. Ah. Loh. Kok berantakan sih foto-fotonya? Diacak-acak sama siapa ini? Ini bukan kerjaan tikus ini mah. Akhirnya lolos juga. Untung aja gudang ini punya pintu belakang. Jangan tidur melulu. Itu gudang diacak-acak sama maling. Nggak tahu kan? Kalau kerjanya nggak becus, mendingan pulang kampung deh. Nggak usah makan gaji saya. Ya? Maaf, Bu. Udah, sana. Saya permisi dulu. Ya, maaf sekali lagi, Bu Bos. Ya. Rasakan penderitaan ini. Sama seperti kamu menyakiti aku dulu. Hubungan kita nggak bisa berlanjut lagi, Bayu. Apa? Kita putus maksud kamu? Yulia, apa masalahnya? Kenapa kamu melakukan ini semua, Yulia? Kamu nggak salah, Bayu. Tapi saya harus menerima perjodohan dari orang tua saya. Mereka telah memilih seorang dokter yang handal untuk menjadi suami saya. Saya harus ikutin mau mereka. Enggak. Ini tidak fair, Julia. Sama sekali nggak fair. Kamu mutusin aku dengan cara seperti ini. Iya, saya tahu memang berat. Saya nggak punya pilihan, Bayu. Saya harus mengikuti kemauan orang tua saya. Sorry, Bayu. Aku akan membuat kamu bingung. Di mana dan siapa anak kandung kamu itu sekarang? Bisa itu Atika. Bisa juga Naira. Nikmati saja kebingungan ini, Yulia. Jadi ini laki-laki yang kamu maksud waktu itu. Yul, aku berani jamin hubungan kamu sama dia nggak akan lama. Dan aku yakin kamu akan kembali lagi sama aku. Udahlah, kamu tuh nggak usah mimpi terlalu tinggi. Calon istriku ini tahu mana calon suami yang bisa diandalkan. Kamu pikir saya ini tidak punya masa depan? Begitu? Iyalah, dengan pekerjaan kamu yang serabutan seperti ini, mertua yang manapun akan mikir 2 kali untuk memberi restu. Dengar baik-baik. Lebih baik kamu pergi jauh-jauh dan jangan pernah muncul-muncul lagi. Bisa. Yulia, aku akan membuat kalian bingung, gila, sakit, dan perlahan-lahan akan mampus karena kesalahan itu. Kok bisa nggak ada ya tuh foto? Hilang, keselip apa diambil orang ya? Aneh ah.
besok mau ngajak aku jalan-jalan. Mau ngejelasin sesuatu. Halo, tunggu bentar ya. Om kan mau nitipin kamu ke rumah Oma. Soalnya di rumah nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang jagain kamu. Tante Atika juga lagi nginep di rumah sakit. Ya, tunggu ya. Susu mana ya? Oh iya, botol susu Carol ketinggalan. Carol? Ya, ampun. Astagfirullahaladzim. Carol? Ada apa nih? Mama Carol jatuh, Ma. Sekarang Carol ada di rumah sakit saat ini. Ma, ayo. Carol jatuh. Ya ampun. Udah, ayo, Ma. Oh. Ini gimana sih? Kenapa bisa begini? Semua salah saya, Kak. Saya yang teledor. Saya tinggalin Carol di kamar, terus dia jatuh. Terbentur, Kak. No, lo tuh gimana sih kok bisa lepas dari pengawasan kayak gini? Awas ya, No. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Carol, gue gak akan pernah bisa maafin lo. Dek, kenapa kamu bisa semarah ini? Kakak juga ikutan shock, tapi kakak gak nyangka kalau kamu semarah ini sama Nino. Karena aku sayang sama Carol. Ya udah. Sekarang ini kondisi Carol bagaimana? Sekarang lagi ditangani dokter anak. Sebentar ya. Maafin gue. Dih, Mama heran. Mama nggak nyangka kalau kamu itu peduli banget sama Carol kayak begitu. Sekarang Carol lagi butuh transfusi darah. Aku mau, Kak. Aku mau donor darah buat Carol, Kak. Ayo, Kak. Buruan, Kak. Loh, kakak kan belum bilang jenis golongan darahnya apa. Kenapa kamu bisa yakin kalau golongan darahnya sama kayak kamu? Maaf, Kak. Cuma refleks saking paniknya. Carol butuh golongan darah O, dan rumah sakit sekarang lagi tidak punya stok. Ya udah, Kak. Ayo, Kak. Aku mau golongan darah aku, oh, Kak. Yaudah, ayo ikut ke lab. Dek, Carol itu beneran anak dari temennya Nino. Emangnya kenapa, Kak? Kayaknya kalau dilihat-lihat kamu lebih pantas jadi ibunya. Kakak tuh ngomong apa sih? Ada-ada aja deh. Masa iya aku belum nikah udah punya anak? Ya kalau kakak amatin sih kok mukanya mirip kamu waktu kecil ya. Terus tadi Carol jatuh, kamu paniknya setengah mati. Dan kebetulannya lagi, darahnya Carol kok bisa sama kayak darah kamu? Udah lah, Kak. Udah jangan mikir macam-macam ya. Namanya juga ada anak kecil kecelakaan. Masa iya sih kita nggak panik? Siapapun dia kan kita juga harus tolong.
Atika boleh pamit duluan nggak? Ya wes, kamu pulang duluan sana. Tapi nanti sore gantian ya. Kamu yang jagain Simba di sini. Alhamdulillah. Tapi seandainya aja ibu itu tahu kalau Tika itu mau pergi sama Bu Yulia, pasti ibu bakalan marah. Maafin Tika ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin Mama ya nak. Maafin Mama. Mama sayang banget sama kamu. Harusnya emang gak kayak gini. Tapi Mama gak punya pilihan lain sayang. Ma, apa nggak sebaiknya Carol kita bawa pulang ke rumah Ma dan Mama jagain? Soalnya Atika kan sekarang sibuk bolak-balik ke rumah sakit Intramedika buat jagain Simbah. Dan Nino sendiri sibuk kerja, Ma. Bisa? Ya, boleh. Duh, gimana nih? Kok aku malah jadi takut ya? Lagi pula sekarang kan di dalam darahnya Carol sudah ada darahnya Diandra. Paling tidak sudah ada ikatan walaupun gak langsung, Ma. Menurut kamu gimana, Dek? Mama sih mau aja kan. Apalagi sekarang Mama kan sudah nggak ada kegiatan. Jadi pasti bisalah jagain Carol. Dan juga sebenarnya Mama sudah pengen gendong cucu. Kayaknya kamu sudah mesti cepet-cepet ngelamar Atika deh. Kok jadi aku yang kena sih, Ma? Ma, ya? Kita ngapain sih kesini, Ma? Sengaja saya ajak Naira sama Atika kumpul di sini. Yang untuk sekedar perbandingan aja sih. Pengen ngobrol-ngobrol aja. Belakangan kan banyak stres. Emang mau ngobrolin apa sih, Bu? Kok saya sampai dibawa ke kolam renang rumahnya Ibu? Kamu lebih suka mana? Gunung atau pantai? Ya, tergantung karena kalau gunung itu mengingatkan saya sama Ibu. Biasa saya dulu gitu loh, Bu. Sama kan. Saya juga paling suka gunung. Atika dan saya sama-sama suka gunung. Sama dong. Siapa sih yang gak suka sama gunung? Udah sejuk, adem, banyak pohonnya kan mata jadi seger ya gak sih? Oh iya, Naira juga suka banget sama gunung. Kok bisa lupa ya? Perbandingannya sekarang agak rumit. Gimana cara tahunya ya? Ini juga enak banget ya kalau orang-orang kota itu bisa pada berenang. Sayangnya Tika itu nggak bisa berenang loh. Mah, berenang yuk. Mari dong. Main air. Oh, jangan dibikin. Alah. Ya ampun, Mama. Mama, itu Atika nggak bisa berenang. Mama gimana nih? Ya, dia emang nggak bisa berenang. Dulu. Oh my God, nanti dia tenggelam. Help. Apa? Kita ngelakuin apa? Apa nih? What we do? Aduh, Mama, gawat mah kalau sampai Atika mati tenggelam, ntar kita yang disalahin lagi. Ada suara yang minta tolong itu. Kok suara kenal ya? Sepertinya suara iya ini. Ya Allah, suaranya Atika. Malah
dua-duanya bisa tenggelam kalau begini caranya. Masya Allah, Atika! Tika, kamu selamat, Tika. Oke. Aman, kamu aman. Naira? Lah, kok bukan Atika? Makasih ya, Bu. Makasih udah selamatin Atika. Oh, oke. Kamu baik-baik aja, Naira? Iya, nggak apa-apa, Bu. Makasih. Apa memang benar ya apa yang aku rasakan? Kenapa aku lihat Atika jadi deket banget ya sama Mama? Saya mau cari minuman hangat dulu. Mau bantuin Ibu ya? Iya, oke. Mas, teh panasnya. Dua. Manis ya. Bu, kenapa ya perasaannya Tika akhir-akhir ini Tika itu bisa semakin deket gitu sama Ibu? Ini cuma perasaan Tika tok atau Ibu juga ngerasain hal yang sama Tika? Ini cuma perasaan Tika aja ya, Bu ya? Cuma Tika aja yang GR ya, Bu? Enggak juga. Saya punya perasaan yang sama kok. Kenapa bisa ada perasaan seperti ini ya? Jangan-jangan Atika itu emang anak. Soalnya dari tompelnya, enggak. Kebetulan, ini namanya kebetulan. Tapi apa sebaiknya dites lagi ya? Kamu mau temenin saya ke mall nggak? Naira ada urusan di kliniknya, jadi saya nggak temen. Oh, jadi maksudnya nanti Ibu belanja terus tak bawain kantong belanjaannya gitu ya, Bu ya? Oh ya, boleh. Memangnya kamu jongos? Ya enggak lah. Saya ngajak tuh maksudnya saya mau beliin kamu baju, belanjain tas, dan ya DLL lah gitu. Walah, Ibu iki ojo nyindir kayak gitu toh. Tadi itu kan yang di kolom itu saya yang diselamatin sama Ibu. Masa ya Ibu yang mau belanjain saya? Maksudnya Ibu minta saya belanjain Ibu gitu sebagai tanda terima kasih? Begitu? Kamu bawel banget, jawab aja mau apa enggak. Banyak nanyanya deh. Mau enggak? Mau. Itu udah jawab mau aja, susah amat sih nyerocos, nggak selesai-selesai. Tehnya mana nih? Lama bener.
Kamu itu kenapa sih? Kok nangis? Aku perhatiin ya, Bu. Kayaknya Mama sama Atika tuh udah deket ya. Malah deket banget. Kayaknya Mama udah gak sayang lagi sama aku ya. Kamu itu ngomong apa sih? Dengar ya Naira. Tidak ada ibu kandung yang tidak sayang sama anaknya. Tapi Bu, semakin aku ingkari, semakin kuat perasaan kalau hati Mama tuh udah deket sama Atika. Itu cuma perasaan kamu aja. Ibumu itu pasti lebih sayang sama kamu ketimbang sama orang lain. Ya Tuhan, kenapa ya? Hati aku tentram banget dalam pelukan Bu Rahma. Kenapa ya? Tiap deket sama kamu, Dok, perasaan ibu kok nyaman banget. Ternyata selera warna saya sama Atika beda banget. Selera model baju saya sama Atika juga beda banget. Lihat tuh seleranya. Dia so banget alias karakter. Apa mungkin ya? Karena dia itu biasa hidup di kampung, jadi seleranya juga kampungan. Kak Sultan, itu Atika itu sama kamu ndak? Soalnya dari tadi tuh nggak pulang-pulang iki loh. Udah malam. Atika lagi nggak sama saya, Bu. Emangnya pergi kemana? Masa nggak pamit sih, Bu? Enggak tuh. Ditelepon juga nggak diangkat. Ya udah, ibu tenang aja ya. Biar coba saya telepon, mungkin sekarang diangkat ya. Mana lagi? Saya angkat telepon sebentar dari Dokter Sultan ya. Iya, halo Kang Mas. Kamu di mana, Tika? Ini aku lagi di mall sama Bu Yulia. Tika seneng banget deh Kang Mas. Soalnya di sini tuh bajunya bagus-bagus banget. Kamu ke mall? Belanja? Sama Tante Yulia? Kok bisa sih? Iya Kang Mas, ini tuh lagi sama Bu Yulia. Bu Yulia tuh beliin Tika baju, tas, terus ada beberapa sepatu juga gitu-gitu Kang Mas. Entar. Ini kok aneh ya? Kok tumben sekarang dia baik banget sama kamu? Kamu juga? Kayaknya akrab banget sama dia. Udah kayak ibu dan anak. Sudah dulu ya, ini Tika mau jalan pulang. Tunggu. Kamu ini gimana sih? Ibu kamu itu nungguin kamu di rumah dengan cemas. Nggak pulang-pulang lagi. Sekarang kamu asik-asiknya di mall. Cepet sana, telepon. Masya Allah Kang Mas, Tika bener-bener lupa loh. Bener-bener lupa banget ngabarin ibu. Soalnya ini juga jalan-jalannya tuh mendadak kayak begitu. Jadi lupa pamitan sama ibu. Ya udah. Pokoknya sekarang kamu pulang, kamu ketemu sama ibu kamu, ya? Buruan. Iya. Kang Mas juga datang ke rumah ya. Tika takut dimarahin sama ibu. Iya. Kenapa? Ibu kamu marah? Ya udah, beliin oleh-oleh aja. Baik kan pasti. Bu, ini baju sih kamu diapain sih, Bu? Jangan kayak begitu dong, Bu. Ini kan dibeli sama Bu Yulia tuh. Justru karena dari dia, ibu nggak suka. Kamu pergi-pergi sama dia, apalagi dibeli-beli kayak begini. Bu, apa salahnya sih kalau Tante Julia beliin barang buat Atika? Itu kan sebagai tanda penyesalan beliau karena sudah bersikap kasar sama Atika.
Kalau dia mau menyesal, itu dari hati. Dengan ketulusan, bukan memberikan barang seperti ini. Saya nggak suka. Tika, udah Tika, nanti kamu yang kebakar Tika. Bu, Ibu tuh kenapa sih, Bu? Dari dulu Bu Yulia itu selalu jahat sama saya. Dan sekarang Bu Yulia itu udah bersikap baik sama Tika, Bu. Kenapa, Bu? Ibu lebih suka ngeliat anak Ibu itu dibenci sama Bu Yulia, dijahatin gitu sama Bu Yulia. Dia itu cuma pura-pura. Kamu harus percaya sama Ibu. Suatu hari nanti, kamu akan tahu siapa dia sebenarnya. Oh my God. Oke. Saya tahu kamu benci sama saya ya. Tapi yang kamu siksa perasaannya sekarang itu mungkin ada kemungkinan itu anak kandung saya, Dodol. Kenapa Ibu jadi kayak begitu tuh, Kang Mas? Terus sebenarnya mereka itu ada masalah apa? Tika juga nggak ngerti, Kang Mas. Sebenarnya apa sih yang disembunyiin dari mereka berdua? Tika, ibu kamu itu sayang banget sama kamu, Tika. Mungkin kan udah bertahun-tahun gak ketemu kamu. Terus sekarang lihat kamu dekat sama Tante Yulia. Wajar kan kalau beliau cemburu? Cemburu gimana tuh maksudnya, Kang Mas? Tika itu udah berusaha deket sama Ibu tapi nggak bisa-bisa juga. Malahan Ibu itu dekatnya sama Mbak Naira, Kang Mas. Dan sekarang Tika itu senang banget karena Bu Yulia itu udah baik sama Tika. Tika bisa deket sama Bu Yulia. Tika juga nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi semua ini. Tika, mungkin aja kan, kamu udah lama gak ketemu ibu kamu. Dan yang pertama kamu ketemu, itu Tante Yulia. Jadi wajar aja kalau kamu dekat sama Tante Yulia. Selamat, Pak. Dengan demikian, rumah pribadi atas nama Ibu Rahmawati sudah sah menjadi milik beliau. Terima kasih ya, Pak. Tolong nanti surat-surat kepemilikan yang sah ini diberikan kepada Ibu Rahmawati. Dan sekali lagi, saya minta tolong untuk tidak memberitahukan bahwa saya yang memberikan. Baik, Pak Rijal. Terima kasih ya, Pak ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan. Oh, jadi Rizal membelikan rumah untuk Rahma. Ini bisa jadi berita yang menghebohkan untuk Yulia. Dan aku yakin Yulia pasti akan bertambah benci sama Rahma. Tapi sebaiknya Naira saja yang saya kasih tahu. Karena akibatnya pasti akan lebih hebat. Naira, ketahuilah bahwa papa kamu, Dr. Rizal, sudah membelikan sebuah rumah mewah untuk selingkuhannya. Kalau nggak percaya, kamu bisa cek sendiri alamatnya di jalan. Ini SMS dari siapa sih? Nomornya nggak dikenal lagi.
nama pengirimnya juga nggak ada. Aku telepon deh. Aku mau tahu apa sih maksud SMS ngaco ini. Apa aku bilang? Naira pasti akan menelpon aku balik. Dan aku gak akan angkat telepon ini. Biar Naira tambah penasaran. Naira bingung. Aku beruntung. Jangan-jangan yang SMS ini memang orang gila dan gak mau tanggung jawab lagi. Yang sengaja merusak keharmonisan hubungan mama sama papa. Mama udah tahu belum ya? Jangan-jangan aku yang telat. Jangan-jangan selama ini mama malah udah tahu. Makanya belakangan ini mama sama papa berantem terus. Bisa jadi sih. Alhamdulillah, akhirnya kita punya rumah. Kita punya rumah sendiri, walaupun hadiah. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah lah Bu. Yang penting kan rumah ini kita dapetinnya halal toh. Iya, mudah-mudahan begitu Simba siuman, Simba bisa melihat ini semua. Apalagi kalau matanya udah sembuh ya. Dan buat kalian juga, udah nggak usah sibuk-sibuk kontrak atau pindah-pindah rumah lagi dong. Oh, jadi ini rumah barunya ya? Ini rumah hadiah dari Bang Nay. Ibu pastikan bukan prime customer bank itu. Jadi ibu percaya gitu aja kalau ibu menang undian gitu. Maksud kamu apa, Nay? Oke, aku perjelaskan ya. Rumah ini pemberian papa saya bukan dari bank. Nggak mungkin, Naira. Nggak mungkin. Gak mungkin? Ibu nggak percaya? Kalau nggak percaya, silakan langsung cek dengan papa saya, Bu. Tapi gini, kenapa juga Dokter Rizal itu mau ngebeliin rumah buat saya dan ibu saya, Mbak Naira? Ini sebenarnya ada apa sih? Udah Tika, suasana lagi panas. Biar aja mereka selesaiin semuanya sendiri. Naira, kamu itu jangan bikin kisruh, kenapa sih? Kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu depannya Atika. Dia nggak tahu masa lalu ibu sama papa kamu. Siapa Bu yang bikin kisruh? Saya malah kecewa Bu sama ibu karena ibu tuh udah ingkar janji. Padahal kan dulu udah bilang kalau ibu tuh nggak akan minta sedikit pun harta dari papa saya, Bu. Tapi kenyataannya apa? Malah sebaliknya, Ibu. Ibu nggak akan ingkar janji. Kalau memang rumah ini dari papa kamu, akan ibu kembalikan. Ibu nggak mau ngambil hak kamu. Rizal ini memang kurang ajar. Sudah nipu aku. Ibu mau kemana toh? Ada apa ini? Kok kamu datang-datang lempar map dan kunci ini? Kenapa? Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu ya. Rumah yang dibilang hadiah dari bank itu dari kamu kan? Itu, saya kembalikan semuanya. Saya nggak butuh harta kamu. Saya kecewa sama kamu, Mas. Buat apa sih kamu ngasih aku rumah? Buat apa? Kamu
perasaan Ibu Yulia kayak gimana? Kalau dia tahu... Rahma. Bu Rahma, tunggu. Izinkan aku minta maaf, Bu, sama Ibu. Bukan maksud saya untuk merusak kebahagiaan Ibu, cuman saya nggak mau, Bu. Papa sama mama saya itu selalu ribut gara-gara ini, Bu. Maafin saya, Bu. Naira, buat apa sih kamu itu terus-terusan minta maaf? Oh, kamu nggak salah kok. Harusnya ibu yang lebih hati-hati. Ibu harusnya tahu itu hadiah dari bank atau bukan, atau dari orang lain. Tapi Ibu mau kan memaafkan saya, Bu? Apa yang harus dimaafkan, Naira? Kamu itu tidak salah. Sekarang begini aja, lebih baik kita tidak usah berhubungan lagi, karena ibu tidak mau berhubungan dengan keluarga kamu lagi, termasuk kamu. Ibu serius? Iya, Naira. Tolong biarkan ibu hidup tenang dengan Atikah dan Mbah Marni. Jangan ganggu-ganggu ibu lagi. Ibu. Gimana, Bu? Ibu enggak apa-apa kan? Tidak apa-apa, aku cuma pusing aja. Ya wes, kamu temenin si Mbah ya. Ibu mau pulang dulu. Bu Marni, please. Saya butuh info, Bu. Ibu Marni tolong bangun, please, bangun. Kasih tahu sama saya, Bu. Mas, kok kayak ada suara Bu Yulia? Ibu, saya bantu bangun ya, Bu. Saya bantu bangun ya, saya tunggu info, Bu. Tante, apa-apaan sih? Kenapa digoncang-goncang kayak gini sih, Tante? Bu, si mbak saya itu kan masih koma, kenapa harus digoncang-goncang kayak gitu toh, Bu? Iya, Tante ini kenapa sih? Saya harus tahu siapa anak kandung saya. Anak kamu? Iya kan memang Mbak Naira anaknya ibu kan? Saya harus tahu saya. Saya tahu semua ini adalah perbuatan kamu. Karena sebelum kamu datang, semuanya baik-baik aja. Begitu kamu muncul kembali dalam kehidupan saya, semua jadi kacau. Apalagi yang kamu tahu sebenarnya. Kenapa harus mengatakan semuanya sama kamu, Yulia? Tidak akan. Karena permainan ini belum selesai. Please, Bayu. Saya mohon sama kamu. Saya akan ikutin semua permintaan kamu asal kamu jangan bikin saya bingung seperti ini. Benar kamu ingin memenuhi semua permintaan aku? Oke. Aku nggak akan minta banyak sama kamu. Aku cuma ingin satu permintaan. Apa, Bayu? Tinggalkan Risa. Hiduplah bersamaku. Jangan pernah berlaku kasar sama aku. Karena aku akan membahas berkali-kali lipat untuk menyakiti kamu, bahkan keluarga kamu.
kamu udah gak waras. Aku gak waras. Kalau aku tidak waras, itu semua karena kamu. Kamu yang melakukan ini sama aku.